Ya, selamat malam Sobat Bintara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini masih bertemu dengan saya, Immanuel, berkesempatan membahas terkait beberapa tema yang menarik pada hari-hari ini. Kita perlu mengaca bahwa UNESCO pernah menetapkan yang namanya keris sebagai pusaka dan warisan budaya terutama di Indonesia. Nah, pastinya warisan budaya ini sangat bernilai sekali. Nah, kita ingin membahas dan melisik terkait salah satu unsur dari kebudayaan, salah satunya adalah pusaka keris. Nah, sebelum ke situ, saya ingin memberikan sedikit pengertian bahwa keris itu apa sih? Kemudian apa saja pusaka yang berada di Indonesia. Kemudian pastinya kita juga mendatangkan tamu yang luar biasa pada malam hari ini. Ada di samping kanan saya ada Raden Mas Tura Wibawa atau yang biasa disebut Mas Tura ya. Manggil Mas. Selamat malam Mas. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik. Kabarnya baik ya? Baik. Iya, ini penampilannya luar biasa ya, pakai belangkon, kemudian juga khas Jawa ya. Betul. Oke. Hari ini kita membahas tema terkait sebuah pusaka, bagaimana memahami makna dan jenis-jenis pusaka sebagai warisan budaya Nusantara. Bagaimana Mas Tura pengalamannya? Mengenai pusaka ya Mas. Pusaka. Ya? Kita mengambil suatu contoh, kan pusaka itu banyak Mas ya. Maksudnya ada tombak, ada kayak badik, ada keris, juga ada trisula dan sebagainya. Betul, trisula dan lain-lain. Kita di tema ini mengambil suatu contoh pusaka itu yaitu keris. Keris ya. Oke, kalau boleh tahu kerisnya ini yang sudah dibawa ada berapa jenis nih? Ini ada 5. 5 ya? Ya, betul. Oke, apa saja ini kerisnya coba Mas? Coba dijelaskan sambil mungkin bisa ini apa gitu. Saya pun juga masih awam ya dengan pusaka keris. Yang saya tahu cuma keris empu gandring gitu. Mungkin monggo bisa ditunjukkan. Ya, kalau yang di depan ini ya. Iya. Di depan ini ada keris berdapur Sempono. Berdapur Sempono. Ya. Dapur itu jenis atau nama keris. Berdapur Sempono. Lo itu apa itu? Lo itu liku-liku ini. Ini yang garis namanya likunya. Likunya ini ada 9. 1 2 3 4 5 6 9. 9 ya itu ya. 9 enggak salah. Jenisnya keris apa itu? Ini Sempono. Tuh. Maksudnya maknanya? Maknanya kalau Sempono itu apa itu? Yang penting ngono. Jadi kalau nama-nama jenis itu aku masih kurang hafal Mas. Cuman kalau apa itu keris-keris motifnya mungkin betul. Satu contoh gini aja yang ricikannya. Ricikannya yang banyak. Terus ini namanya apa yang ini nih? Yang kuning. Yang kuning ini nih, apa namanya? Kan itu dapur tadi. Ya, dapur. Ya, ini aja yang lebih lengkap ya. Ya. Oke, Sempono ya. Sing penting ono. Mungkin kira-kira begitu. Ini. Ya, kalau yang itu? Ini ada keris sengkelat. Kok ini? Bentar. Sampai lupa Mas. Karena setiap hari pusaka saya Ganti, saking banyaknya ya? Ya bukan saking banyak kan juga. Saya di rumah pemaharan. Oh, begitu. Buka pemaharan. Di Mas Tura ini di Gria Pusaka ya? Betul. Itu Gria Pusaka itu seperti apa sih, Mas? Gria Pusaka itu ya nomor 1 yang pasti jual beli barang antik. Juga pusaka, lebih halusnya bahasanya pemaharan pusaka. Dan ada juga edukasi juga. Ada juga edukasi, ada juga perawatan. Jamasan juga. Iya, bentar lagi kan suro ini. Suro ini kayaknya mau dijamas ini. Berapa ratus sih koleksinya? Kalau boleh tahu. Ada, cuman 50 karena aku kan baru dapat dari lokasi gitu langsung jadi modelnya dapat nih kemudian dijual atau mungkin dimaharkan. Jadi jarang disimpan. Kalau dulu mungkin ratusan ya? Ya kalau masih koleksi dulu suka-sukanya ya numpuk Mas, masih belum terjun di bisnisnya. Oke, siap. Oke,
saya lebih tertarik kepada gimana penjelasan makna daripada ini. Nah, jadi keris itu dulunya itu kan berawal dari senjata tikam, Mas. Senjata tikam. Tikam ya. Bah, ini bahaya ini tikam ya. Nah, sebelum keris, jadi keris itu kan apa dengan berlanjutnya masa ke masa, itu menjadi sebuah yang namanya pusaka. Pusaka. Oke. Waktu di zaman masih senjata tikam itu ada reliefnya di Candi Borobudur berupa Katga Borobudur. Katga namanya. Katga atau dan berganti di era menjadi pusaka. Oh iya. Keren nih kayaknya nih. Terus ini apa ini? Keris apa ini? Sengkelat ya? Ya, ini keris sengkelat. Jadi saya unus ya, Mas ya. Oh, ada caranya nih. Ada caranya. Cara bukanya. Ya, jadi apa sih itu pusaka? Kan gitu ya, Mas ya. Maksudnya kalau pusaka itu kan yang jelas dari segi pembuatan, dari segi doa-doanya kan tertentu daripada senjata tajam. Dan lagi ini ada menunjukkan lagi bahwasanya keris itu bukan senjata tajam loh, Mas. Bukan untuk senjata. Lah terus apa ini? Ini keren ini kayaknya. Ya itu. Keris itu sebagai pusaka karena di sini ada mengandung filosofi, makna dari sebuah keris. Oke. Ada ricikannya dan ini ada satu contoh lagi. Filsafatnya, Mas. Itu sengkelat. Ini apa makna sengkelat? Sengkelat. Apa sing penting berkilat-kilat? Sengkelat itu 13 yang pastinya ada macam-macam. 13 Muluknya 13. Ada sogokan, ada. Tapi nggak sampai ada yang 100 kan, Mas? Enggak sampai. Panjang banget ya kayaknya ya 100. Banget. Jadi gini. Kita ke filosofi dulu aja, Mas. Oke, siap. Gimana, Mas? Nah, jadi Mas Fikri ya, apa Mas Immanuel ini panggilnya? Iya, Immanuel aja. Biasa dipanggil Immanuel soalnya. Nah. Mas Immanuel ini kalau memandang keris ini ada berapa? Ya, saya melihatnya satu itu. Satu ya? Tapi enggak tahu kalau maknanya itu. Jadi keris itu kan mengandung makna ajaran dari leluhur kita dulu. Oke. Apa aja Mas itu, Mas? Ada ajaran manunggaling kawula Gusti sangkan paraning dumati. Manunggaling kawula Gusti dan sangkan paraning dumati. Waduh. Gimana lagi itu? Kayak perlu dikupas ini. Mas Fikri memandang ini berapa? Satu ya? Iya, satu, benar. Ketika kita lepas. Ada triknya tuh. Tekniknya nih. Pas dari rangka. Ini ada berapa? Ada 2 nih. Ini pusakanya, ini wadahnya lah. Ujungnya yang mana? Ujung. Pucuknya yang mana? Itu kah? Yang atas. Yang atas ya, Pak ya, Mas. Ya, ujung tuh yang atas, kalau bongkot kan bawah. Iya, yang kucing lah. Ada 2, ini ada ujungnya yang di atas. Iya. Kalau kita masukkan lagi di dalam sebuah warangka. Ujungnya yang mana? Ujungnya? Iya. Bawah deh, bukan? Namanya ujung kan atas. Kalau begitu. Enggak, tapi kan itu kan tadi. Iya, ujungnya kalau dibuka tadi kan ujungnya kan kebalik. Ujungnya yang dibalik. Begitu. Sekarang kan ujungnya yang ini. Ujungnya yang itu. Iya. Oke. Kalau ini motif dari mana? Ini Solo atau Jogja atau dari mana? Jadi gini konsep atau filosofinya itu menggambarkan bahwasanya Tuhan itu tidak ada awal dan akhir. Tidak ada awal dan akhir. Waduh. Luar biasa ini. Betul, jadi satu filosofinya seperti itu. Kalau tadi kayak ada sebuah cara ya, apa makna dari cara bukanya itu? Jadi gini. Coba. Jadi kalau di dunia perkerisan atau tosan aji itu ada bahasa apa ya? SOP, standar operasional prosedur. Wih, kayak perusahaan aja ini. Sebenarnya itu kan etika, Mas. Etika. Tata krama ya. Tata krama, cara memegang pusaka. Jadi cara memegang gimana, Yuk? Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, untuk cara memberikan itu kita pegang yang bawah. Yang bawah. Ya. Salah satu contoh ini. Contoh. Jadi ini. Seperti ini. Ini kalau gitu.
yang kita hadapi lebih tua. Ya, atau yang kita hormati seperti itu. Oke. Kalau baliknya nih, kalau yang muda gimana? Ya dari atas. Atau bisa gini. Begini. Juga bisa. Oke. Dan untuk membukanya itu ada tata cara. Ada tata caranya. Biar nggak dianggap newbie di dunia sana sih ya kan. Kalau kita ini kayak ada majlisnya ini ya. Kalau kita ada cara pameran pusaka, nanti kan cara kita melihat di meja-meja lapak-lapak itu kan biar nggak, wah ini kayaknya anak baru nih. Pemula nih. Ya, megangnya kayak gini. Bisa kita kadalin nih. Ya, betul. Jadi gimana caranya? Ya, kita pegang ke yang ini. Ke pendoknya ini, gandarnya. Kenapa kita pegangin? Karena kita mengantisipasi ketika pusaka-pusaka tua itu kan nggak mesti utuh kan mas. Oh iya. Ya terkadang ada yang rapuh, bolong dan kita menghindari gesekan pusaka kerisnya bilahnya pusaka sama tangan supaya nggak tergores. Dan cara membukanya seperti ini. Jempol ini ditarik di atas. Nah, ini sarungnya yang diangkat. Sarungnya yang diangkat. Ya. Oke. Nanti saya mau coba di rumah deh. Di rumah banyak pusaka juga. Diangkat, ya kalau bahasanya orang Jawa uluk salam lah istilahnya, menghormati lalu dilihatkan. Lihatkan seperti ini. Nah, ini sejauh ini berapa kali nih? Ada proses pencuciannya juga ya atau jamasannya? Ada. Setahun berapa kali? Nah, jadi apa tergantung jenisnya nih? Kalau menurut bulan Suro ya kan rata-rata kan sekarang jamasannya bulan Suro. Di masa Suro era Sultan Agung itu kalau nggak salah ya mas ya. Berarti setahun cuma 1 kali ya? Nah kalau mungkin ketika kotor itu ya di jamas orang-orang berkerisah. Itu kita pegang langsung bisa ini? Boleh nggak? Nah jadi gini, ya boleh aja, cuman untuk memegangnya terkadang mungkin lebih baik pakai tisu atau apa, karena takut nanti berkarat karena tangan kita kan berminyak kan mas. Betul seperti itu. Berminyak. Nah dan lagi ketika keris yang sudah diwarangi itu arseniknya kan bahaya ke kulit, bisa iritasi nanti kalau dipegang. Jadi harus ada itu ya. Betul, atau pakai kuku gini ya bisa. Tapi ya lebih baik pakai tisu lah biar nggak karat untuk memegangnya. Nah, berarti ada triknya juga nih. Betul. Ini masih belum diwarangi mas, atau belum kasih warangan. Warangan itu menimbulkan pamor. Pamor ini nanti akan terlihat. Ini masih putih, jadi awal dari penjamasan pusaka. Masih perdana nih. Baru ini kayaknya. Dulu. Jadi tekniknya itu harus diputih dulu sampai putih, lalu sampai bersih, karat-karatnya hilang, lalu kita celupkan ke warangan itu. Ya, warangan arsenik. Dan kenapa kok momentumnya itu harus Suro mas? Kan masa nggak bisa pakai hari lain yang baik gitu misal? Jumat kayak gitu kan? Ya karena tradisi dari begitu. Hitungan Jawa di era Sultan Agung tadi mas. Apa ya? Aku kurang paham kalau hitungan itu. Kan itu timbulnya di era Sultan Agung. Islam Jawa istilahnya. Oke. Siap. Dan cara kalau menutupnya nih, cara memasangkannya gimana? Ada trik, cara khusus? Atau langsung dimasukkan aja? Kalau menutupnya kembali lagi, ini warangkanya yang masuk. Warangkanya yang masuk. Oke. Tetap warangkanya yang masuk. Ini tipe atau jenis sengkelat ya? Ya, sengkelat dan di dalam ini banyak mengandung apa? Filosofi juga makna-makna tersebut. Coba apa saja mas itu? Nah, dibuka lagi kan? Iya. Masih tadi masih belum ternyata. Belum, masih banyak kita membahas. Berarti sangat detail ya. Betul. Jadi orang Jawa harus ngugemi wong Jawa ya. Ya orang dulu mau melihatnya bahwa keris itu ilmu pasemon. Ya. Pasemon maksudnya? Itu arti filosofi yang tersamarkan. Banyak sekali yang mungkin belum diflorkan ya atau dieksplor ya. Kalau tadi kita mengambil suatu contoh ke ilmu manunggaling kalau Gusti. Atau sangkan paraning dumadi ya. Ini sangkan paraning dumadi. Kita unus ini kehidupan mas. Jadi ini ambil suatu contoh ya. Dalam keris ini banyak ricikan. Ricikan itu
Kan ini satu ya. Ini ada dari rincian tuh di sini ada peksi dalamnya. Oh, Di dalamnya deder. Ini namanya deder kalau Jawa. Deder. Kalau bahasa internasionalnya handle. Handle ya. Handle ya pegangan lah. Iya. Nah, kalau bahasa Jawa deder. Ini dalamnya ada peksi. Namanya peksi, lalu ini namanya ganja. Ganja, gonjo. Gonjo. Gonjo bukan ganja Wah, yang enak gitu. gonja. Enak bahasa Jawa aja. Gonjo. Terus Nah, di sini ada sekar kacang. Ini ada sekar kacang. Yang melungker nih loh, Mas. Iya ya, yang agak. Ini gandek. Di dalam gandek ya ada sekar kacang, ada jalen, ada lambe gajah. Oke, maknanya apa itu kok? Yang lambe gajah saya penasaran. Yang mana? Lambe gajah tadi, lambe gajah yang mana? Yang lambe gajah itu yang ini. Ini lambe gajahnya. Ini namanya lambe gajah. Yang bawah ini loh Mas. Kalau atasnya ini yang lincip bawah itu. Iya, Itu namanya lambe gajah. Yang atasnya itu namanya jalen, jalu. Oke. Oke, paham. Jadi gini. Peksi itu kalau di Mas tahu pernah dengar Lingga Yoni enggak? Lingga dan Yoni ya. Sebuah apa ya? Ya filosofi juga ada barangnya juga kan. Lingga dan Yoni. Filosofi awal mula terjadinya manusia. Manusia, oke. Sangkan bareng. Ini melambangkan suatu lambang laki-laki. Oke. Nah, betul. Masuk ini sebagai ganja ini sebagai pelambangan perempuan. Betul. Keren sekali ini. Nah, ini kan lagi lambangnya perkawinan ya. Iya. Di situ muncullah kehidupan. Di sini ada belumbangan. Belumbangan. Belumbangan tuh ini. Ini ada bawang semunggul. Ini rahim ibu kalau bahasa. Widih, sampai segitu dalamnya ya. Nah, di sini ada pamor. Di sini ada odo-odo, ini ada serawean, ini ada greneng namanya. Greneng. Ya, greneng tuh ini. Grenengnya ini udah korosi Mas. Ini sebenarnya ada dodo gitu. Apa itu? Tulisan atau apa? Enggak tuh Hono Coroko Jawa. Hono Coroko. Huruf Jawa. Salah ya. Itu di sini udah korosi, udah termakan usia. Oke. Kalau yang paling atas itu istilahnya apa? Bilah yang runcing. Nah, ininya bilah namanya. Ini bilah. Nah, bilah ini juga terbagi ada 3 kalau nggak salah. Ada 3 apa aja? Ini ujung. Ini namanya waduk kalau nggak salah. Ini sorsoran. Sorsoran. Sengisor ya. Sorsoran. Itu ya mengandung dari sogokan. Ini sogokan namanya. Oke, keren ya. Ini sogokan. Ini sekar kacang. Ini serawean Mas buahnya. Ini sirah cecak. Waduh, itu ada juga ya? Di bawah ini ada sirah cecak. Berarti kayak setiap detail itu ada kayak makna. Nah, detailnya betul ada makna. Ya, saya kurang hafal Mas ya. Saking banyaknya pusaka. Oke, ini yang sengklat ya? Ya, sengklat. Terus ada lagi yang lain apa ini selain tadi sempono nih? Ya. Sengklat. Ada tilam. Ya. Tilam sari. Ya. Oke. Ini saya masukkan dulu Mas. Oke, ini saya juga melihat kayak ada magisnya nih. Bener nggak sih Mas? Ada magisnya kayak pusaka seperti ini? Jadi itu kan tidak masuk ke dalam segi esoteri ya Mas ya. Apa itu Mas? Metafisika ya, esoteri energi tidak kasat mata itu ya. Jadi keris itu tidak terlepas dari itu tadi. Esoteri atau energi. Sebab empu dulu itu membuatnya kan tidak sembarangan kan. Jadi dengan berbagai ritual atau doa-doa ya? Nah, betul, tidak membuat pisau yang sembarangan dicukur dipandai istilahnya, dipandai tempa. Jadi keris itu seni tempa membuatnya pun tidak sembarangan. Empu dulu ada ritual-ritual khusus, doa-doa yang tersirat di dalam sebuah bilah pusaka. Ada lakunya istilahnya. Ada lakunya juga. Betul.